Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang i'rab. Ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam mempelajari bahasa Arab gitu ya. Dalam bahasa Arab ada istilah i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata. Karena dalam bahasa Arab itu kata Arab itu kan berharokat ya, atau terjadi penambahan huruf di belakang atau perubahan-perubahan huruf. Nah, yang seperti inilah yang nanti dipelajari dalam i'rab. Al-i'rab. Apa itu i'rab? Adalah taghyiru awakhiril kalimat. Perubahan yang terjadi pada akhir kata. Ingat ya, kata. Ya, berarti kata per kata. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena adanya faktor-faktor yang bermacam-macam yang masuk mempengaruhi kata tersebut, kata yang berubah itu. Baik perubahan itu berupa lafzon, perubahan yang jelas sekali perubahannya, atau takdirun atau yang tidak jelas, tidak nampak. Oke, nanti akan tahu ya. Nah, jadi i'rab ini suatu bagian yang mempelajari perubahan-perubahan pada akhir setiap kata ya, dalam kalimat sempurna itu, supaya bisa kita ketahui kedudukan setiap kata itu. Nah, itu namanya i'rab. Kenapa kata-kata itu berubah akhirnya, bagian belakangnya? Kenapa? Karena ada faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga dia berubah-ubah. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita contohkan seperti ini. Oke, di sini ada 4 macam ya. Kita baca dulu. Macam-macam i'rab itu ada 4. Pertama adalah raf'un. Ada yang namanya i'rab rafa'. Ini bahasa nahwu ya, bahasa grammar dalam bahasa Arab. Ada yang istilahnya nasab. Ada yang istilahnya khafad. Khafad itu jar. Ada yang istilahnya jazm. Nah, kalau rafa' itu tanda aslinya adalah dhammah. Kalau nasab tanda aslinya adalah fathah. Khafad itu ditandai dengan tanda asli berupa kasrah, dan jazm ditandai dengan tanda aslinya yang berupa sukun. Oke, jadi ada tanda asli dan tanda pengganti. Oke, itu nanti. Sekarang kita pahami dulu contohnya. Contoh dalam i'rab rafa', yu'allimu al-ustadzu. Ini adalah ada kata yu'allimu, ada kata al-ustadzu. Di sini yu'allimu dibaca rafa'. Kenapa? Karena ada dhammah di akhir kata ini yu'allimu ya. Nah, tanda rafa'nya apa? Yaitu dhammah pada akhir huruf akhir ini loh. Yu'allimu. Dia yu'allimu itu bisa menjadi yu'allima, bisa menjadi yu'allim. Nah, ketika yu'allimu di dhammah maka dia dibaca rafa' begitu. Terus kemudian al-ustadzu. Al-ustadzu ini dibaca rafa' juga. Tadi tanda aslinya rafa' kan dhammah toh. Di mana? Ini di huruf belakang. Nah, dia dibaca rafa' kenapa? Karena bagian belakangnya diharokati dengan harokat dhammah. Nah, begitu. Dia bisa menjadi al-ustadza, bisa, al-ustadzi bisa, tapi di sini dibaca dhammah sehingga dia disebut dibaca rafa'. Nah, istilahnya seperti itu ya. Contoh yang nasab, lan adribal walada. Oh, ini artinya Pak Guru sedang mengajar. Nah, kalau ini lan adribal walada, saya tidak akan pernah memukul seorang anak. Ya, lan itu tidak akan pernah. Ya, jadi lan tidak akan pernah, adriba saya memukul, al walada seorang anak. Ini ada kata adriba. Adriba ini bisa adribu, bisa adrib. Tetapi dia baknya di harokati fathah, maka dia dibaca nasab. Nah, ini karena tanda nasab yang asli adalah menggunakan fathah. Kenapa dibaca nasab? Ya, karena kemasukan ini faktor berupa lan. Kalau tidak kemasukan lan, dia dibaca adribu seperti ini, yu'allimu. Ya, tidak kemasukan faktor yang seperti ini, seperti lan ini, makanya dia tetap dhammah.
Kalau kemasukan lan menjadi adriba. Nah, itu. Ya, al-walada bisa al-waladu, bisa al-walada, bisa al-walati. Tetapi di sini dibaca al-walada. Itu ya. Dibaca al-walada ya dengan harokat fathah di huruf belakangnya. Ya, dia dibaca nasab, kenapa? Menjadi objeknya adriba. Nah, ini kalau sekilas seperti ini rumit, kita harus memahami dulu pelan-pelan begitu ya. Oke. Kemudian yang perlu dipahami oleh kamu semuanya adalah bahwa kalimat atau kata, ingat ya, kata ya. Kata yang bisa di-i'rab atau bisa berubah ya, berubah belakangnya yang masuk dalam pembahasan i'rab itu tidak banyak. Ya, jadi nanti ada kata benda, ada kata kerja, ada isim, ada fi'il. Nah, isim-isim yang bisa di-i'rab atau yang masuk dalam pembahasan i'rab namanya al-asmaul mu'rabah. Itu ada tujuh macam. Yang pertama adalah isim mufrad ya. Isim mufrad ini yang berubah adalah harokat belakangnya. Kitabun menjadi kitaban, menjadi kitabin. Nah, dia dibaca kitabun ada sebabnya, dibaca kitaban ada sebabnya, dibaca kitabin ada sebabnya. Nah, itu nanti dijelaskan di bagian i'rab itu. Kamu harus tahu dulu isim-isim yang berubah ya karena ter-i'rab itu apa saja. Nah, ini pertama isim mufrad ya yang berubah harokat belakangnya. Yang kedua adalah isim musanna, isim tasniyah yang bendanya dua, ada dua. Ya, kalau ini kan mufrad satu, kitabun satu kitab. Nah, kalau musanna dua kitab. Ini yang berubah adalah bagian belakang, tetapi berubah hurufnya dari kitabun menjadi kitabani. Nah, kitabani bisa menjadi kitabaini, kitabaini bisa menjadi kitabani. Ini pun ada sebabnya. Nah, itu ya. Oke, ini isim musanna. Jadi isim musanna perubahannya itu hanya alif nun atau ya nun. Ya. Terus yang ketiga jamak mudzakkar salim. Perubahannya ada di bagian belakang, huruf belakang. Ya, al-muslimuna contohnya wawun nun bisa menjadi al-muslimina ya nun. Nah, ini. Terus yang keempat jamak muannas salim ya, jamak untuk perempuan berakal. Contoh al-muslimatu menjadi al-muslimati atau al-muslimati bisa berubah menjadi al-muslimatu. Ini berubah harokatnya kalau jamak muannas salim ya. Hurufnya ajek belakang ini yang berubah hanya harokatnya. Oke. Sekarang yang nomor 5 jam'ut taksir. Jamak taksir sudah pernah saya singgung di awal-awal. Contohnya kutubun, beberapa kitab. Ini seperti isi mufrad, perubahannya adalah harokatnya saja, harokat belakang. Kutubun bisa kutuban, bisa kutubin. Nah, seperti ini kitabun, kitaban, kitabin. Hanya saja ini mufrad satu, kalau ini banyak, beberapa kitab artinya itu ya. Contoh seperti itu. Terus yang keenam, al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah ini adalah kata benda yang jumlahnya 5 yang ketentuan i'rabnya itu khusus ya. Jadi khusus. Nah, dan jumlahnya hanya 5 dan kata-kata itu pun hanya 5 khusus gitu ya, yaitu kata abun, akhun, hamun, famun dan zu. Abun ini artinya bapak. Akhun ini artinya saudara laki-laki. Hamun artinya paman laki-laki. Ya, paman laki-laki ya. Famun artinya bibir, lambe. Zu artinya pemilik, sohib gitu ya. Kalau dalam keadaan seperti ini ya, ini dia belum menjadi asmaul khamsah. Dia bisa menjadi asmaul khamsah itu kalau dari bentuk aslinya ini menjadi seperti ini. Abu, aku, hamu, fu, zu. Ini ya. Ini bisa, ini disebut asmaul khamsah. Jadi ini titik-titik ini diisi. Kalau abun kan bapak. Nah, kalau di titik-titik diisi menjadi diisi dengan kata benda yang lain, misalkan
Abu Ahmad, maka artinya menjadi bapaknya Ahmad. Akhu Ahmad, saudara laki-lakinya Ahmad. Nah, ini syaratnya asmaul khamsah. Di sini harus diisi dengan isim yang lain lagi. Nah, itu ya. Dari abu menjadi aba, akho, hama, fa, dari fu jadi fa, dari zu menjadi za. Bisa berubah lagi menjadi abi, akhi, hami, fi, zi ya. Kalau abi Ahmad, umpamanya bapaknya Ahmad. Akhi Muhammad, saudara laki-lakinya Muhammad. Hamika, pamanmu. Nah, itu umpamanya. Nah, jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Perubahan yang terjadi seperti ini syaratnya apabila dia tidak berdiri sendiri melainkan didempetkan, disandingkan, disambungkan dengan isim yang lain, maka perubahannya seperti ini. Huruf belakangnya. Kalau dia berdiri sendiri, berubah harokatnya saja. Abun menjadi aban, abin. Akhun menjadi akhon, akhin. Hamun menjadi haman, hamin. Itu kalau dia berdiri sendiri. Tapi kalau dia tidak berdiri sendiri, disandingkan dengan isim yang lain, maka perubahannya ada pada huruf belakang ini. Oke? Itu asmaul khamsah namanya. Jadi ini isim yang khusus ya. Isim-isim tertentu yang khusus, yang ini saja, yang selain ini tidak ada. Tidak berubah seperti ini ya. Terus yang ketujuh adalah al-asma ghairul munsharifah, isim-isim yang tidak menerima tanwin bagian belakangnya. Ingat ya, tanda-tanda isim itu kan belakangnya bisa ditanwin ya, tanwin ya. Nah, bisa ditanwin belakangnya ya. Contohnya ini kitabun, kitaban, kitabin nih. Kalau kemasukan al maka tidak boleh ditanwin. Nah, kalau isim ghairu munsharif ini isimnya itu tidak kemasukan al di depannya, tapi belakangnya pun tidak ditanwin, tidak boleh ditanwin. Ini perlu penjelasan yang cukup panjang ya. Ini hanya sekilas saja, oke? Nanti akan dilanjutkan.